Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ada Apa Berita. Dan ada sebuah profesi unik berpakaian polisi tapi bukan polisi, berbaju tentara tapi tidak juga seorang tentara. Berbaju angkatan laut pun bukan angkatan laut, tapi dia selalu menggunakan pakaian tersebut saat bekerja. Jadi sebetulnya siapa dia? Kok bisa ada yang seperti itu sih? Baju nyentrik, berdandan ala tentara, polisi angkatan laut, dan koboi, tapi berjalan berkeliling dengan membawa bakul jualan. Siapakah dia? Jenderal Boneng. Begitulah ia kerap disapa warga sekitar yang mengenalnya karena ia selalu berpakaian dinas seperti jenderal. Pria berusia 46 tahun dan bertubuh kekar serta berkumis asal Ciamis, Jawa Barat ini ternyata adalah seorang penjual kembang tahu dan susu kedelai. Boneng berjualan kembang tahu dan susu kedelai sudah puluhan tahun sejak tahun 1980-an dan ia memiliki cara unik dalam berjualan. Tak malu-malu ia menggunakan seragam bak jenderal saat berjualan kembang tahu. Boneng mulai berjualan kembang tahu menggunakan seragam yang bermacam-macam ini sejak tahun 2000. Sehari-hari, Jenderal Boneng berkeliling menjual kembang tahu dan menggunakan pakaian dinas yang berbeda di setiap harinya. Jenderal Boneng bekerja setiap hari dari Senin sampai Sabtu, mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore, mengangkat bakul dengan berat 10 kg lebih, berjalan berkeliling di area langganannya mulai dari Cipinang Jaya, Cipinang Elok, dan Muara Jakarta Timur. Puluhan kilometer harus ia tempuh dengan mengangkat bakul yang sangat berat. Boneng yang hanya lulusan SD ini memang pernah bercita-cita menjadi seorang ABRI. Namun sayang, harapan tersebut tidak terpenuhi. Tapi tidak lantas memutuskan harapan hidupnya. Kembang tahu dan susu kedelai Pak Boneng sangat digemari pelanggannya, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menunggu kedatangan Jenderal Boneng. Itu juga karena ada rasa manis-manisnya, rasa gulanya berasa. Mantap sekali kok. Emang kenapa? Rasa jahenya saya suka banget. Oh gitu. Pedas. Enak. Udah gitu manis. Jahenya juga berasa. Kembang tahu Jenderal Boneng dibuat dari kedelai dan kuahnya dari jahe dengan gula merah. Cara membuat kembang tahu ini sangatlah mudah. Boneng memasukkan sebanyak 4 kg kedelai ke dalam mesin penggilingan untuk dihaluskan. Setelah halus, Boneng mengambil sari dari kedelai tersebut dengan cara diperas. Dan setelah seluruhnya diperas, sari-sari atau yang sudah menjadi air kedelai tersebut dipindahkan ke panci untuk direbus hingga mendidih.
air kedelai tersebut dimasukkan dalam panci besar di dalam bakul Pak Boneng. Lalu Pak Boneng memberikan sejenis membuat agar-agar supaya bisa menjadi kental dan didiamkan. Kemudian Pak Boneng juga merapikan susu kedelai yang juga siap akan dijual. Setelah semuanya selesai, Pak Boneng pun segera bergegas untuk berjualan. Pak, pesan kembang tahunya satu. Oh iya. Saya pun penasaran dan tak mau ketinggalan untuk mencicipi rasa dari kembang tahu Jenderal Boneng. Kembang tahunya Pak Boneng emang bener-bener enak banget. Jahenya sangat terasa dan juga bisa menghangatkan tubuh ketika musim-musim hujan kayak gini. Kembang tahunya sendiri juga sangat empuk. Nah, selain enak, yang jual juga emang bener-bener unik. Tuh, lihat, pakai baju TNI. Nah, Pak Boneng, kira-kira kenapa sih kok bisa sih kepikiran untuk pakai baju-baju seperti ini jualan kembang tahu? Ya, istilahnya kita jualan itu kembang tahu kan sekarang banyak pelanggan, banyak saingan. Nah, langganan itu supaya jangan keliru, ya motifnya saya untuk ciri khas. Ciri khas pedagang kembang tahu. Wah, Pak Jenderal Boneng baru datang. Oh, terus orang-orang kan ngelihat Pak Boneng pakai baju seperti ini kan kayaknya aneh gitu ya. Nah, mereka tuh suka ngelihat Pak Boneng aneh atau dibilang kayak apa gitu, mungkin orang gila. Ya, bukannya aneh lagi, ya bermacam-macam namanya di lapangan gitu ya. Ada yang ngomong stres, ngomong gila, yang ngomong bermacam-macam. Bukan 1-2 aja ya, selama 2 tahun sih ya pusing juga. Sedangkan bini saya aja juga hampir nggak percaya. Oh gitu? Apa ini gila, apa bagaimana ya, motifnya begitu. Jenderal Boneng tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana yang berada di sudut rumah tetangganya bersama seorang istri dan 2 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan penghasilan Boneng sehari Rp200.000 memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga istri Boneng, Sari, juga ikut membantu jualan susu kedelai di pasar yang tak jauh dari rumahnya. Ya udah ini sih, udah lama, gimana, biarin selalu juga diinin aja, nggak apa-apa daripada nggak laku. Itulah mengapa akhirnya istri Jenderal Boneng juga turut membantu suaminya berjualan kedelai sebanyak 40 bungkus perharinya. Satu bungkusnya dijual seharga Rp2.000 dan penghasilan mereka hanya bertambah Rp80.000. Namun semua ini dijalani Jenderal Boneng dengan hati penuh lapang dan muka tersenyum. Ia terus berjuang dengan segala kemampuannya untuk bisa menghidupi keluarga demi menyekolahkan kedua anaknya hingga jenjang paling tinggi.